欢迎大家参加今天的课程呀，selamat datang di kelas hari ini。大家应该都用餐了是吧？大家可以在评论区和我交流呀，teman-teman boleh merespon di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita pada sore hari ini。大家这个星期都过得怎么样？Apa kabar teman-teman minggu ini？工作一切都还好吧？Pekerjaan semuanya oke, lancar。好，我看一下啊，大家给我写了什么？来看一下，hari ini yang sudah hadir 今天我们有伊布丽娜到54页是吧？哦，好的。Sampai halaman 54 katanya ya. Oke, 好，还没解释，belum dijelaskan ya. 再来 ada Ibu Meiska, terus ada Xiaomi. 不好意思，我又忘了呀。下次您可以写上您的名字ya. Sorry ya, saya lupa lagi ini namanya. Kalau nggak di rename ya, jadi lain kali boleh dituliskan namanya di chat aja. Kalau misalnya bingung untuk ganti nama gitu ya. Oke，再来是tadi ada Bu Meiska，好像很久没看到您了哦。Sepertinya udah lama ya Bu ya? Atau pas nggak respon di chat aja? Biasanya respon di chat kayak daftar hadir ya. OK，再来是伊布琳娜，我能听清楚。OK，好的，在家是吧？terus ada Ibu Elena juga，老师下午好。OK，terus ada Bu Meiska，老师我还没用餐。OK，好。哦，对，您很忙吗？sibuk ya。OK，好的，谢谢同学们的反应。那我们看一下54页，halaman 54。大家可以看一下啊，我们已经念了，对吧？Sudah dibaca ya? Oh ya, sudah latihan baca sepertinya ya. Oke, kalau gitu saya langsung aja nanti apa namanya kita akan lanjut ya ke bahan berikutnya. Nah, ini kemarin kita sudah latihan baca, latihan conversation ya, 对吗？我们已经念了，哦，已经念了，好，sudah dibaca。好，看一下第二部分bagian kedua。Kemarin bagian pertama itu yang mengunjungi ke rumahnya si Lau Liu gitu ya. Nah, bagian kedua ini ternyata Lau Liu sakitnya belum sembuh-sembuh. Jadi kita lihat ya bagian kedua ini bahasnya tentang si Lau Liu ke dokter gitu ya. Oke, 隔天病情没有好转. 隔天 itu keesokan harinya gitu ya. Jadi sempat saya jelasin bahwa 隔天 itu dia lebih digunakan di bahasa-bahasa kalimat. Jadi dia bukan kayak ngomong langsung. Kalau misalnya saya ngomong langsung dalam kalimat langsung, saya mau bilang sama teman-teman, oh besok saya mau ngapain gitu ya. Nah, saya akan bilang 明天不说隔天。隔天它常常用在书面语, bahasa-bahasa artikel, bahasa-bahasa teks yang memang bukan kalimat langsung gitu ya. Oke, keesokan harinya 病情没有好转. Kondisi penyakitnya itu tidak membaik, 没有好转, tidak membaik. 老刘打算去医院看医生. Jadi akhirnya dia rencana ya, 打算ke rumah sakit, 看医生, kan memang artinya melihat, tapi di sini 看医生 itu adalah satu kesatuan di mana artinya berobat ke dokter, konsul ke dokter gitu ya. Bebas, mau berobat ke dokter, konsul ke dokter, eh, pergi ke dokter, ya intinya ke dokter ya. Oke, jadi kita di sini pakai kata kerjanya kan医生, dia memang satu frase ya teman-teman. 再来，老刘就直接给医院的柜台打电话。sebelum dia pergi, dia telepon dulu nih ke resepsionisnya si rumah sakit. Kayak kita bilang apa namanya customer service-nya si rumah sakit ya. 老刘就直接 itu artinya langsung ya，直接给医院的柜台打电话，要预约挂号，要预约 masih ingat bikin appointment terlebih dahulu sebelum datang ya, 挂号untuk ngambil nomor antrian seperti itu ya，预约挂号。那老刘说什么呢？哦，老刘已经到医院了，然后他跟医生说。
Jadi dia sudah sampai rumah sakit dan dia ngomong sama dokter gitu ya. 医生，我这几天发烧了。医生，我这几天发烧了。这几天 beberapa hari ini. Jadi saya beberapa hari ini demam, 头疼, sakit kepala, 晚上时 ini harusnya satu ya, tapi karena nggak cukup teksnya ya. Jadi 晚上时 sebenarnya gitu ya. Pada saat malam hari, 时 di sini adalah singkatan dari the 时候, pada saat. Sehingga, teman-teman bisa lihat, oh, jadi bacanya dipenggalnya pas berhentinya di 时 gitu ya. 晚上时 pada saat malam hari gitu ya, 就会一直咳嗽. Kalau pas malam hari itu akan terus-menerus batuk. 喉咙也很不舒服. 喉咙 itu tenggorokan juga sangat tidak enak ya. 也很不舒服. 好，我帮您检查一下. Jadi dokternya bilang, oke, saya bantu Anda untuk cek pemeriksaan sebentar. Pemeriksaannya tidak sebentar, tapi tetap mereka tuh punya kebiasaan pakai isyar, ya. 检查一下, 你看一下 gitu ya. Kamu coba lihat sebentar gitu ya. Tapi bukan maksudnya benar-benar arti langsungnya sebentar enggak ya. 检查一下. 我看您是感冒了. Saya lihat Anda adalah flu. Jadi diagnosa awalnya adalah flu gitu ya. 我给您开药. Saya kasih kamu resep. Ya, 我给您开药. Kemarin saya udah jelasin tentang partikel ke. Di sini adalah kepada atau untuk. Jadi saya untuk Anda. Kalau ketemu kalimat seperti ini, maka ke-nya harus ditaruh sesudah subjek gitu ya. Jadi ditarik ke depan dulu, baru kata kerja. 我给您开药.待会儿 ya, teman-teman boleh bantu revisi tai nada satu. Memang dia ada bacaan nada empat, tapi di sini dia harus dibaca nada satu ya. 待会儿到药房去取药. Entar gitu ya, bahasa Indonesia kita suka bilang entar bla bla bla. Lebih ke artinya nanti gitu ya. Jadi ini saya bukan resep, nanti gitu ya kan kita biasanya di ruang dokter dikasih resep terus nanti pas mau bayar kita bayar dulu baru ngambil obat di farmasinya. Benar ya? Nah, sama. Jadi cara ngomongnya adalah oke, saya bukan resep buat kamu gitu ya. 我给您开药.待会儿到药房去取药. Jadi kemarin waktu saya jelasin 药房 itu adalah farmasi yang ada di rumah sakit. Makanya disebut 药房. Kalau misalnya toko obat mandiri yang di luar rumah sakit, kemarin sudah saya jawab ya, 药店. Jadi kalau misal teman-teman beli obat, obatnya mandiri, maksudnya nggak ke dokter dulu dan memang toko obatnya itu bukan yang di dalam rumah sakit ya, bukan farmasi, maka kita bilangnya 药店, 药 obat, 店 toko. 再来是待会儿到药房去取药. 取药 ini juga istilah khusus, artinya ngambil obat. Kemarin juga saya jelasin bahwa 取药 teman-teman kalau lupa boleh diganti dengan 拿药. 拿药 也可以, tapi dia bukan bahasa khusus, maksudnya di bidang kita bahas tentang kedokteran, ngambil obat gitu ya. 服了3天药 sama 服药. Kemarin kalau nggak salah di kosakata itu ada 服药,对吧？我看一下啊。服药. 服 di sini teman-teman yang sudah mengenal Hanzi mungkin berpikir, 老师 ini bukannya 衣服的服. 对,衣服的服. Jadi kalau dia sebagai kata benda, memang tulisannya sama kok teman-teman ya. 衣服, baju. 衣服. Karena dia di sini kata benda dan merupakan huruf kedua, biasanya dia baca nada 5. Tapi aslinya dia adalah nada 2. Fu gitu. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah mulai mengenal Hanzi gitu ya, akan berasa, ini bukannya eh fu-nya ifu de fu, kok di sini jadi makan ya? Iya, betul. Ini yang disebut orang-orang, ternyata satu huruf Mandarin tuh dia bisa beberapa arti ya. Iya, tergantung dia ditaruh di mana dan itu sudah fix sih. Sudah fix tuh maksudnya gini, oh kalau di konteks ini udah artinya makan, dia tidak akan berubah-berubah kok. Jadi nggak perlu dipusingin juga.
tinggal makanya kadang-kadang teman-teman, bingung, misalnya teman-teman tanya satu kosakata, saya suka tanya kalimatnya seperti apa, benar nggak? Karena ada beberapa huruf Mandarin yang dia di kalimat apa, fungsinya sebagai apa, gitu loh. Nah, atau, kosakatanya dia padanannya apa, kan saya suka tanya gitu kan ya, bener ya. Itu kenapa saya suka tanya itu. Terus yang kedua, kenapa saya suka tanyanya Hanzi. Ya, kalau Hanzi teman-teman paham karena, pinyin yang sama bisa jadi Hanzinya beda, tergantung arti, ya. Jadi, masih kata-kata lama saya yang mungkin teman-teman sudah bosen. Kalau teman-teman menurut saya untuk pingin itu sudah tidak masalah lagi menurut saya. Karena, teman-teman chat di kolom chat itu sudah sangat oke, bukan yang kayak ketukar-tukar gitu ya, masih bingung-bingung. Menurut saya udah oke. Nah sekarang langkah berikutnya gitu ya, kalau teman-teman mau memperdalam, itu memang harus ke Hanzi, ya, ke Hanzi. Jadi, tidak perlu tulis, tidak perlu kayak saya tulis, nggak perlu, kalau memang tidak ada kebutuhan ke sana. Tapi rajin-rajin diketik aja. Jadi kalau teman-teman, mungkin ada yang bertanya, "Bagaimana ya cara saya bisa hafalin Hanzi?" Sering-sering ketik, ini kan ada teks, terus ada pinyin. Nah, teman-teman sering-sering ketik aja, belajar ketik. Oh, isheng, ya udah ketik isheng, sama tadi, kalau ketik tipsnya saya adalah YISHENG langsung satu, kalau dia memang satu kesatuan. Harusnya dia muncul ya, jadi sudah lumayan pintar ya di sistemnya. Nah, begitu teman-teman ketik iseng, itu memudahkan, "Oh iya ya bentuknya ini," gitu. Pasti bisa, sering-sering aja ya. Heeh. 再来是, kita balik ke Fu, ya. Kenapa saya bilang penting banget ke Hanzi, karena, kalau tidak mengenal Hanzi, teman-teman akan berasa timpang, berdiri dengan satu kaki. Kalau lengkap itu dua kaki. Dua kaki lengkapnya lagi adalah karena perlu kuasai Hanzi, gitu. Cuma kuasai Hanzi seperti yang tadi saya cerita, eee mengambil cara yang sesuai kebutuhan, gitu ya. Oke, 服了3天药, di sini fu artinya makan. Makan obat atau teman-teman mungkin bilangnya minum obat, sama ya. Kalau misalnya kemarin ada yang tanya, "老师 boleh nggak ini diganti 吃 atau 喝?" 还可以, 吃 karena kenapa sekarang, ngomongnya 吃, sebenarnya resminya adalah fu. Teman-teman kalau beli obat di kotaknya gitu ya, kalau ada huruf Hanzi, pasti dia tulisnya fu, nggak mungkin dia tulis 吃 atau 喝, enggak. Nah, karena memang istilah khususnya ini. Nah, cuma maksud saya kalau misal teman-teman ternyata, "Aduh apa ya, lupa nih," gitu ya. Nah, ya udah, untuk kondisi darurat, lupa, ya sudah, mau makan atau minum boleh. Sekarang kita bilang makan kenapa? Karena padat kan, obatnya obat pil, terus kapsul gitu. Tapi kenapa ada minum obat? Karena obat zaman dulu itu ada obat, godokan, namanya 药草，所以喝药草。但是呢，正确的那个动词应该是服，tapi, kata kerja yang tepatnya adalah fu, gitu ya, 服药。服了3天药. Jadi teman-teman ingat, 服 药. Ketika dia ada durasi, maka si kata kerja, verb, dipisah dengan si kata benda. Tengah-tengahnya ditambahin durasi. 服了3天药. Kalau misalnya dia tidak ada yau di belakang, artinya tetap sama nggak? Tetap sama, karena konteksnya obat. 服了3天, 可以吗? 可以. Ini saya mau perlengkap aja. Jadi, 服了3天药, 再看看吧. Baru kita lihat lagi kondisinya ya. Oke, 好，感谢您. Nah, jadi si Laulio dapat obat dari dokternya, terus dia bilang 3 hari kemudian coba kita lihat. Nah, 3天后, sesudah 3 hari. Ho ini adalah iho. Kalau teman-teman pernah tahu kosakata iho, sama aja. Nah, jadi teman-teman bilang, 老师 saya lebih senangnya pakai 3天以后，可以吗？可以，3天后都是一样的。但是，汉语呢，越高级的话越简短。Jadi kalau bahasa Mandarin teman-teman makin belajar makin tinggi, dia makin diperpendek. Tapi tidak semua diperpendek ya teman-teman ya. Jangan mulai hari ini pokoknya saya perpendek aja, jadi kalimatnya makin pendek. 不是的, ya, bukan semua begitu ya. Ini, kata-kata tertentu maksud saya ya, kayak 比如说以前我们说我的爸爸 itu lengkapnya, 但是大家越学，越高级
那大家可能会说"我爸" dari 4 huruf, 我的爸爸. Teman-teman makin levelnya makin tinggi, makin banyak bergaul mungkin sama orang-orang native, mereka cuma ngomongnya 2 huruf,"我爸", "我妈", "我姐", "我哥". Kalau teman-teman nonton film harusnya lebih sering dengarnya begitu. Enggak,"我的爸爸", 不是呀，很少。我的爸爸是就是基础级level basic biasanya ya. Oke, 老刘masih terus batuk gitu ya. 所以就再次挂号. 所以maka di sini teman-teman kita sudah banyak bahas ya. Jadi saya nggak ngulang lagi. Di sini adalah apa namanya? Dia adalah partikel emphasize gitu ya. Dimana karena masih begini maka ya, tapi bukan arti langsung maka gitu ya. Maka 不是的ya. Maka itu ada 所以, udah ada ya. 所以再次挂号 tanpa 就 boleh nggak lo sih? Kalau saya nggak mau emphasize, boleh-boleh aja, nggak mengurangi arti. Di sini oke, tapi di konteks lain belum tentu ya. 所以再次挂号可以吗，老师？可以。所以就再次挂号. Jadi memang cara ngomongnya, gaya ngomongnya bahasa Mandarin memang begitu. Dia ada penekanan-penekanan tertentu. Itulah kenapa saya bilang teman-teman kalau senang nonton yuk. Nonton film itu akan berasa, oh mereka cara ngomongnya gitu ya. Gitu ya, meniru ya. Oke, 所以就再次挂号, 再次 itu sekali lagi. Tadi kan ceritanya dia udah pernah sekali ke sana, minum obat 3 hari, ternyata nggak membaik, maksudnya masih batuk. Jadi 再次挂号, dia register lagi gitu ya. 医生，我经过服药，其他症状都没了，但是我的咳嗽没有好转. Dia bilang ya dokter saya sudah minum obat ya, 经过melewati ya teman-teman masih ingat 经过 itu melewati ya, melewatinya boleh 经过我家mah, melewati yang benar-benar kita maksudnya lewatin rumah orang gitu ya, lewatin jalan ini itu 经过. Bisa juga yang maksudnya melalui minum obat gitu maksudnya ya. 我经过服药，其他症状都没了. Jadi setelah saya minum obat gitu maksudnya ya, gejala yang lain sudah tidak ada. Jadi tadinya itu dia demam, terus ada flu gitu ya. Tenggorokannya juga sakit, tapi semua itu sudah tidak ada. 但是我的咳嗽没有好转, tapi batuknya saya tidak ada eh, perbaikan, tidak ada perubahan membaik, itu ya masih belum membaik. 我认为我们应该做进一步检查. Saya berpendapat ya, 认为 itu berpendapat. Kita seharusnya, 我们应该做 melakukan 进一步 itu adalah langkah yang lebih lanjut. 进一步, dia memang satu frase. 进一步了解, 了解 itu paham ya, memahami. Jadi uh, memahami lebih lanjut itu artinya 进一步了解. Nah, sedangkan 进一步检查 berarti memeriksa lebih lanjut gitu ya. 进一步学习 呢? Jadi dia di belakangnya itu pasti kata kerja ya. 进一步学习 berarti belajar lebih lanjut. 像刚才我说的，大家对拼音已经掌握的差不多了，所以大家必须进一步学习汉字. Ya, jadi yang tadi saya ngomong, saya translate ke kalimat bahasa Mandarin yang seperti saya ngomong bahwa 大家已经掌握了拼音 gitu ya. Sudah 掌握 itu artinya menguasai pinyin. Nah, 大家应该进一步学习汉字, belajar lebih lanjut huruf Mandarin gitu ya. Oke, 据你这么说, itu artinya 根据, berdasarkan ya, berdasarkan kamu ngomongnya sebegitu, berdasarkan keterangannya kamu gitu ya, karena kan dia bilang batuknya masih nih nggak ada perbaikan gitu ya. 很可能你的肺部有问题, sangat mungkin, 很可能你的肺部有问题. 肺部 itu adalah bagian paru-paru. 肺 itu adalah paru-paru. 部 itu bagian. 有问题 ada masalah ya. 那好吧，医生，请您帮我安排. Kalau gitu baiklah.
Nah, itu lebih ke kalau gitu ya, kalau di bahasa Indonesia kan gitu, oh kalau gitu ya. Nah, kalau misalnya bahasa Mandarin kita pakai nah hao pa, baiklah. Kalau gitu baiklah. 医生，那请您帮我安排，tolong kamu bantu saya atur ya, tolong Anda bantu saya atur，请您帮我安排。好，ini sudah beres。好的，那我们已经念了，就继续再看一下我们今天的语法，今日语法呀。Ini sudah dibaca, kita akan lanjut ke grammar。我看一下，可能大家有问题哦。saya coba lihat mungkin teman-teman ada pertanyaan di kolom chat. Ada Bu Lina. 您好，老师，希望您的感冒快点好起来。非常感谢您一直教我们，谢谢您的祈祷和祝福。谢谢terima kasih Bu atas doanya, Ibu Yovita. 但是 yang artinya tetapi bisa disingkat tan ya, 老师. Betul. 但是 ya, tetapi. Eh, Iya, jadi memang nggak semua ya, beberapa saja. 但是 kan dia lengkapnya, tapi bisa disingkat tan, tetapi. Tergantung apa teman-teman tuh lebih nyamannya kayak gimana pas ngomong. Jadi supaya nggak ngejelimet aja ya. Tetapi, 但是。再来是 ini yang tadi Xiaomi ya, Pak Matius ya. 对不起哦，不好意思，我记不住. Saya selalu lupa ya kalau ada rename-nya saya lebih gampang baca langsung ya. Oke, 谢谢 Pak Matius. 再来 Ibu Eliana, 服了三万。3碗哦，碗 mangkok ya，服了3碗药，服了3碗药。SUE itu apa ya Bu ya? Ibu tulisnya pinyin. Jadi saya menebak-nebak. Kalau minum obat godokan, benar nggak? Oh, 药水 mungkin ya, maksudnya air gitu ya. Enggak sih, langsung aja Bu. 服了3碗药. Jadi wan itu udah melambangkan obat godokan. Nggak perlu ada obat, terus ada air. Itukah maksud Ibu shui? Kalau shui itu pininnya yang benar seperti ini. SHUI, bukan SUE. Karena nggak ada apa pininnya SUE ya. Oke, ini air. Nah, kalau gitu sebenarnya yang depan udah benar, Bu. 服了3碗药. Jadi eh, minum 3 mangkok obat. Di situ sudah melambangkan obat gorokan ya. Jadi karena ada kata bilangannya one mangkok gitu, Bu. Ya, jadi yang depan aja sudah cukup. How, masih ada? Oke, sudah selesai semua yang perlu dijawab. Kalau gitu kita langsung lihat ke 语法 grammar 呀。大家可以看一下我们的语法57页 halaman 57。今日语法我们会看一下，就是会、能和可以的用法和它们的区别呀。Jadi penggunaan itu 用法，penggunaan dari 会、能和可以 sama perbedaannya, perbedaan itu adalah 区别。所以我希望经过这个语法以后呢，大家不会再问同样的问题了，好吗？Jadi saya berharap setelah kita bahas, kalau ini bahas biasanya detail ya. Saya berharap setelah kita bahas ini teman-teman tidak akan tanya pertanyaan yang sama lagi ya. Jadi semoga di program menjawab hari Rabu tidak ditanyakan lagi ya. Saya jawab sih nggak masalah ya, cuman yang dengarnya merasa aduh ini kok ngulang-ngulang mulu gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin waktu program menjawab saya mungkin nggak jawab detail, saya bilang nanti di bahan kita akan bahas. Nah ini ya yang kemarin saya janjikan karena di sini saya benar-benar ringkasin lengkap, lengkap selengkap-lengkapnya ya. Cuman tidak ada yang perfect ya, 没有完美的事情 karena apa mungkin ada yang ketinggalan tapi ya ini yang terlengkap yang sudah saya salurkan ke modul ya. Oke. 来我们看一下会 gitu ya, 会. Teman-teman bisa lihat pengertian dari 会 yang perlu di highlight adalah
dia bisa karena proses belajar. Itu satu. Terus bisa karena sebuah skill. Jadi kita bilang dia bisa karena itu adalah sebuah skill yang memang dikuasai dari proses pembelajaran. Itu adalah hui. Kalau dia konteksnya bisa, maka teman-teman perlu bilang, oh iya dia karena belajar baru bisa. Kayak hui 走路。大家知道吗？婴儿呢，他要学走路才会走路。Bayi dia perlu belajar jalan, baru dia bisa jalan。所以我们说，比如说我们要问他的孩子我们知道他孩子可能还小比如说快1岁了，所以大家可以问，哎，孩子会走路了吗？会，karena dia proses belajar juga, gitu ya. Oke, kita lihat contoh kalimat di bawahnya. Mungkin saya boleh minta teman-teman yang mau latihan baca, boleh dibaca. Ada siapa ya? Bu Nani ya. Oke. 你好。老师您好，呀，Bu Nani 可以帮我念一下第一和第二个句子。来，一二好，三。你会说汉语吗？好，再来第二。他会开车吗？好，谢谢您，Bu Nani，再谢谢见。老师。发音很好不客气。再来是 Bu Yofita，你好。你好，老师，好，来念一下第三个句子。我不会说日语，对，我不会说日语。再来念一下第一个句子好吗？Kalimat pertama。明晚你 Kalimat pertama yang 你 pertama 会哦，iya. 呀，你会说汉语吗？对，你会说汉语吗？谢谢 Bu Yofita。谢谢老师。不客气，再见。来，我们看一下会ya. Jadi dari contoh kalimat ini, teman-teman bisa lihat, oh ya, 会说汉语吗? Bahasa Mandarin itu perlu dipelajari ya. Terus 开车, nyetir itu juga perlu dipelajari. 说日语 bahasa udah pasti ya. Tadi saya kasih contoh, 会走路了吗？会ya, karena bayi gitu ya, 走路. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya gitu ya, sebenarnya belum sampai, tapi nggak apa-apa. Misalnya orangnya mengalami kecelakaan, terus kena ke kakinya. Habis itu dia dirawat eh, pakai kursi roda pertama kali. Setelah itu, setelah beberapa bulan, kita mau ngabarin gitu ya. Mungkin kita ngabarin ke keluarga bahwa, dia sudah bisa jalan. Dia sudah bisa di situ adalah apa? Available karena sudah sehat, tidak ada halangan fisik. Maka itu pakai teman-teman boleh contek layar ini juga, iya pakai neng gitu loh. Bedanya di situ. Misalnya 我们要跟亲戚说比如说姑姑叔叔，我爸爸能走路了gitu ya. Misalnya contoh ya kayak tadi kecelakaan konteksnya, terus kita mau ngabarin ke saudara-saudaranya papa, saudara-saudara papa kita panggil kuku 和叔叔姑姑叔叔，我爸爸能走路了ya, papa saya sudah bisa jalan。不是会，会是婴儿bayi terus dia belajar akhirnya dia bisa. Sampai di sini cukup jelas ya perbedaannya pas banget saya kepikir teman-teman mungkin lagi berpikir oke Loshi kalau misalnya yang ngalamin kecelakaan terus kakinya nggak bisa jalan akhirnya bisa jalan pakai yang mana teman-teman sudah bisa jawab ya uh, neng gitu ya oke. eh 再来 kita lanjut. Saya akan minta tolong satu orang yang tunjuk tangan untuk bikin contoh kalimat pakai hui yang konteksnya bisa karena proses belajar ya. Oke, tadi ada Ibu Eliana. Oke, Ibu Eliana, nih hao. 我已经把声音开了，saya sudah open mic-nya，可以吗？老师晚上好，晚上好请您造一下会，用会造句子pakai 会 untuk bikin kalimat. Boleh bebas konteksnya apa aja, yang penting ada 会. Silakan. 我弟弟会
轿 Hmm, 车 jiaoche. Artinya? eh, adik laki-laki saya bisa naik sepeda. Oh, naik 不是轿车，不是轿，naik sepeda ya, sepeda 呀，itu 我们说骑，不是叫哦骑，自行车，sepeda，哦，嗯嗯，骑不一样，跟轿车老师。轿车没有轿车，轿yang 哦 mana ya? Saya nangkapnya tadi 叫 manggil, 哦，memanggil. 不是，Eh, 哦没有轿车，轿车itu adalah sedan. Kalau 哦 huruf Mandarinnya ada, tapi bukan jiao manggil ya, 轿车. Mungkin ibu pakai bahasa daerah kali ya? iya. Lalu Oh, kalau kalau becak itu kan sanlunce, pusat. iya, sanlunce. Tapi perlu ada kata kerja, kan bisa mengendarai kan? 哦，好好 Qi, 好，ya, heeh. 骑 Qi 自行车. Boleh sekali lagi? 我弟弟能骑自行车了. 我弟弟会 Oh 用 iya, 会，对不起。我弟我弟弟弟会骑自行车了。呀，骑呀，好，谢谢Ibu Eliana。谢谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali ya. Oh ya, saya mungkin boleh berpesan satu hal. Jadi memang banyak sekali, memang ada yang mirip, tapi nggak semua bahasa daerah itu langsung ditranslate ke bahasa Mandarin. Ada yang mirip dan kayak persis gitu ada, tapi nggak semua ya. Tadi Ibu Eliana bilang 轿车, yang saya kepikiran memanggil eh, kendaraan, tapi kayaknya konteksnya nggak masuk. Nah, tapi kalau kita ada kok kosakata 轿车 ini. Saya tulis hanzinya 轿车. 轿车 ini adalah mobil sedan. Benda, nah, kata benda, mobil sedan gitu ya. Nah, sedangkan kalau mengendarai kendaraan roda dua itu bisa motor, bisa sepeda. Kita pakai ci. Tempatnya nggak cukup, di sini aja ya. Ci itu awalnya dari cima, mengendarai kuda. Sekarang udah nggak ada kuda, jadi makanya ada ma di sampingnya ya. Huruf Hanzinya seperti ini. Sekarang nggak ada kuda lagi, jadi mengendarai roda dua kita pakai qi, qi 自行车, qi 摩托车 gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung saya pakai 骑车, boleh. 骑车 berarti antara dia naik sepeda atau naik motor, nggak detail. Kalau 自行车 sudah pasti sepeda gitu ya. Jadi 我弟弟会骑自行车了, misalnya. Berarti tadinya nggak bisa, lewat belajar akhirnya bisa ya. Itu. Tadi 轿车 saya kepikir satu kosakata, tapi dia adalah kata benda ya teman-teman ya. 轿车 ya. 轿车 itu adalah sedan, mobil sedan. 骑自行车 artinya naik sepeda ya Lausir? Iya, betul. 骑 ini artinya naik. Dari kata 骑马. Jadi dulu itu adanya 骑马. Naik kuda, berkuda. Ya, 骑 itu adalah kata kerja. eh Sada. Oke, pertanyaan Sada nanti saya jawab di belakang ya, supaya nggak muter-muter ya. Kita sekarang bahas konteksnya hui untuk kemampuan, sebuah skill dan apa namanya bisa karena proses belajar. Ya, hui ada arti lain, tapi di belakang harusnya. Nanti saya apa namanya jelasinnya pas di situ ya, biar nggak bolak-balik. Oke, ini sudah selesai. 好，再来我们看一下能。能 itu artinya bisa, betul. Bahasa Indonesia nggak ada beda ya. Bisa naik sepeda, bisa datang gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bisanya dia ada tiga unsur. Available, leluasa karena ada waktu. Jadi teman-teman bisa datang karena ada waktu, bisa belajar karena mungkin sudah punya banyak waktu, terus bisa karena waktunya itu benar-benar free gitu. Itu waktu. Yang kedua, bisanya karena tidak ada halangan fisik. Halangan fisik itu misalnya sakit, terus kondisi lingkungan itu contohnya apa? Macet, atau halangan-halangan yang berasal dari luar. Itu adalah pakai neng. Ya, kalau nggak bisa berarti pakai puneng gitu ya teman-teman ya. Terus berikutnya,
能 bisa itu karena dia cantumin sebuah kuantitas, sebuah level. Jadi misalnya eh, apa adik laki-laki itu bisa makan 3 mangkok mie gitu ya. Oh itu sih banyak banget ya 3 mangkok mie sekali makan. Nah bisa di situ karena ada kuantitasnya maka pakai neng gitu ya. Neng. Sampai sini cukup jelas, jadi bisa dalam arti ada kuantitasnya ya. 再来是有几个句子哦，5个句子。那我们来念一下，kita coba baca dulu ya. Ada Ibu Dwi, oke, 你好，Ibu。你好，老师。好，帮我念一下第1和第2个句子，1 dan 2，silakan Bu。明晚你能来我家吗？呀，明晚你能来我家吗？第2，对不起，恐怕不能，因为。因为我很忙。Ya, Wei nada 4 ya, boleh tolong direvisi. 好，谢谢 Bu Dui，发音很好，谢谢您呀，再见。Oke, makasih Bu Dwi ya, pronunciation-nya bagus. Ini tolong bantu revisi ya, in way. Karena memang dia ada bacaan lain way gitu ya. Ha-ha, tapi bukan di sini. In way the way 要有第4声 nada 4 ya, teman-teman boleh bantu revisi. 再来第3、第4的句子，我们来请 JJ 丽。OK，你好。您好，老师，好，来帮晚上好。忙念一下。晚上好，念一下第3和第4。来，1、2、3。好的，老师，我今天不能来上课，因为我病了，浑身不舒服。Oke, 医 Ibu 生，boleh ikutin saya baca dulu. 老师好，是，，OK，我今天不能来上课。我今天不能来上课，OK，上课，呀，上课，因为我病了，因为我病了，全身不舒服。全身不舒服。Iya, oke, nggak apa-apa Bu. Kalau memang baru ikut, pronunciation-nya belum, nanti caranya seperti itu. Minta rekaman, ikutin saya baca. Ibu ikutin saya baca dan benar, 好 ya. 好 Jadi tandanya 好 bisa. 好 Oke, 没关系。好，第4, nomor 4, 第 silakan Bu. 四，嗯。弟弟很能吃，每 Mm-mm. 次都会吃3碗面。OK，再来，跟我念一下哦。弟弟很能吃，弟弟很能，能吃，呀，弟弟每次，很能吃，OK，好，每次都会吃3碗面。每次都会吃3碗面。OK，好，谢谢您，一部在这嗯，里，再见。也谢谢，谢谢不客老师。气，再见. Ya, sudah bagus, Bu. Sebenarnya Ibu kalau ikutin saya bisa, berarti tandanya bisa ya. Cuma belum punya, kalau saya bilang, apa namanya, kalau orang belajar karate itu kuda-kuda, ya. Polanya belum ada aja. Jadi, pegangannya belum ada karena belum, apa, misalnya belum sering ikut, belum dari basic, nggak apa-apa. Tapi caranya kalau misalnya memang, oh baru ikut gitu ya, eh, ibu boleh minta rekaman. Nah, di setiap rekaman kan saya ada baca. Nah, ikutin. Saya percaya kalau konsisten dalam 3-4 bulan itu konsisten ya. 3-4 bulan pronunciation-nya berubah. Pasti. Ya. Oke. 再来是第5个句子. Kalimat kelima, kita coba minta tolong dibaca. Bu Nani, ni hao. 医生你好，Ya, silakan Bu Nani, 姐姐。姐姐真棒，嗯，能考到第1名。对，姐姐真棒，能考到第1名，谢谢 Bu Nani，再见。谢谢老师。不客气。好，来我们看一下 tadi sampai di
neng ya, kita lihat kalimat pertama dulu. Kalau kalimat pertama masih sama ya, simple. 明晚就是明天晚上. Ini disingkat 2 huruf. 明晚, 明天晚上的意思, besok malam. 你能来我家吗? Kamu bisa datang ke rumah saya kah? Teman-teman di sini, teman-teman perlu, oh kita mau nanya dia available nggak, ada waktu nggak, ada berhalangan nggak gitu ya. Bisa, bisanya seperti itu konteksnya ya. Jadi teman-teman ketika mentranslate bisa, coba diingat, maksudnya dipikirin lagi, oh ini saya mau tanya dia itu available nggak gitu ya, ada waktu nggak, atau mungkin dia ada acara, atau mungkin dia bisa jadi berhalangan gitu ya. Jadi 明晚你能来我家吗？对不起，恐怕不能，因为我很忙. Oh, sorry. Takutnya tidak bisa karena saya sangat sibuk. Oke ya, di sini jelas ya. Oh, tidak bisa karena sibuk, nggak ada waktu. Terus yang ketiga, 老师，我今天不能来上课. Ini kalimat negatif formnya gitu ya. 老师, hari ini saya tidak bisa ikut kelas, 因为我病了，全身不舒服. Karena saya sakit seluruh tubuh, 全身不舒服, seluruh badan tidak enak ya. Jadi makanya dia tidak bisa ikut kelas. Jadi kalau teman-teman yang hari ini izin, ngomongnya pakai puneng. Begitu juga sama atasan, sama bos. Kalau izin pakai puneng karena teman-teman berhalangan ya. Oke, 再来是第4. Nah, nomor 4 dan 5 ini yang saya terangin di poin C. Bisa dan mampu karena ada sebuah kuantitas. Nah, kita lihat dulu kalimat keempat. 弟弟很能吃. Kalau kita mau bilang seseorang itu dia punya kapasitas, maksudnya sangat bisa makan. Ya, sangat bisa makan, paham ya, sangat kuat makan. Maka di situ kapasitasnya kita pakai neng. Nah, terus 老师 di sini pakai 会 boleh ya? Boleh. Di sini boleh pakai 会. 每次都会吃3碗面. Kalau 老师 saya nggak mau pakai 会 untuk di sini. Jadi karena ingat ya, bisa kapasitas itu bisa pakai neng, bisa pakai 会. Tapi 会 agak jarang. Biasanya neng. Kalau nggak mau pusing, ya sudah pakai neng saja. Ya, 弟弟很能吃，每次都能吃3碗面. Udah pakai neng aja, nggak usah pusing. Karena hui tadi saya ingatnya bisa karena kemampuan. Jadi biar teman-teman nggak tertukar-tukar gitu ya. Nah, itu aja. Jadi dia sangat kuat makan, setiap kali makan tuh bisa makan 3 mangkok ya. 3 mangkok mie, 3 piring nasi misalnya contoh ya. Jadi itu sangat kuat makan. Kalau kita bilang dia sangat kuat minum, gimana ngomongnya? Kuat minum itu teman-teman tahu ya, konteksnya adalah eh, apa yang bisa minum gitu loh. Minumnya bir atau arak gitu. Ngomongnya gimana? 他很能喝, minum ya, 很能喝. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Yang penting teman-teman tahu, oh 很能 itu artinya seseorang bisa karena eh, kita akan ngomongin sebuah kapasitas, sebuah jumlah. Oke, sekarang yang kelima, teman-teman boleh lihat, Jie Zhenbang, Cici itu sangat hebat, gitu ya. Neng kau dao di ming. Di sini nggak bisa diganti hui, gitu ya. Dia cuma bisa pakai neng. Makanya tadi saya bilang tidak semua kalimat bisa pakai hui. Nah, jadi mendingan teman-teman pakai neng saja. Yang artinya, oh loh, kalau ada satu kapasitas, ada satu level, maka saya pakai neng ya. Iya, itu ciri-cirinya gitu ya. Jie Zhenbang neng kau dao di ming. Eh, bisa dapatkan juara 1. Jadi ada levelnya. Begitu juga teman-teman di sini yang sudah HSK, misalnya HSK 4. Misalnya kita mau bilang, oh, 他真棒，能考到汉语水平第4级 HSK 4. 能考到, gitu ya. Begitu juga saya ada satu kalimat, misalnya kita bilang Universitas Beijing itu susah untuk orang masuk gitu. Nah, kita mau bilang si Keke itu hebat banget ya, bisa masuk ke Beijing 大学, Universitas Beijing contoh. Nah, gimana nih kalimatnya? Kalau ini kan kau tahu karena mencapai sebuah level itu pakai tahu. Kita
apa mencapai sebuah level. Tapi kalau universitas, 我们说考上 kau ujian, sang itu artinya bisa diterima. Pakai sang yang mana? Sang atas hanzinya. Kau-nya tetap sama. Ini, silakan huruf. Kalimat Mandarinnya gimana? Koko sangat hebat. Bisa diterima di Universitas Beijing. Ayo, gimana bahasa Mandarinnya kalimatnya? Silakan dicoba dulu. Sambil saya cari tempat kosong. Oke, di sini aja ya. Ya, 哥哥真棒. 哥哥真棒, hebat. Terus, ya, 能考上 Beijing 大学 atau mungkin teman-teman mengidolakan Tsinghua 大学 ya juga boleh ya. Universitas Tsinghua, Beijing 大学 gitu ya, 能考上. Makanya teman-teman banyak yang teman-teman perlu kenal yaitu kayak 考到. Oh, 考到 itu dipakai untuk ujian dan capai satu level gitu ya, mencapai, reach. Tapi kalau 考上, misalnya 考上大学, jadi kalau mencapai, maksudnya diterima gitu ya, ujian dan bisa diterima di satu institusi, maka itu pakai 上, 考上 gitu ya. Ya, teman-teman yang bikin kalimat Beijing 大学, oke, 能考上. Ibu Lina kurang 考, perlu ada kata kerja ya. 能考上. Ibu Yovita udah oke. Chen Fei Fei kalimatnya pakai Hanzi. Oke, sudah benar ya. eh ini saya baru baca Pak Yuslan. Qi jiao che. Ya, jiao che itu adalah bahasa Hokkien sebenarnya. Bahasa Mandarin yang benarnya adalah 自行车 atau 脚踏车. Kalau mau 脚踏车, 脚踏车 itu biasa dipakai Taiwan. 脚车 itu adalah bahasa Hokkien yang ditranslate ke Mandarin. Ya, jadi itu yang tadi saya bilang mungkin dulu tuh dipakai aja gitu ya, karena kan kita langsung translate kan, benar ya. Heeh, tapi sebenarnya yang maksudnya secara formalnya adalah tadi ya, 自行车 itu sepeda, sudah pasti. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman ke Taiwan, 可能会听到脚踏车 ada. Mungkin teman-teman pernah dengar, 脚nya kaki, ta itu artinya nginjak. Ta, che, sama sinonim dengan 自行车 yang tadi saya tulis gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya Pak Yuslan. Ya, jadi Bapak kalau misalnya mau pakai 脚车 boleh tambahin 脚踏车 gitu ya. Tambahin ta, 脚踏车. Em, ini dari Pak Pangkui. 感谢主的恩典，OK ya, terima kasih kepada Tuhan ya. 我的孙子被北京理工大学录取，得到奖学金。哇，你的孙子真棒ya. Jadi apa namanya, eh, cucunya Pak Pangkui berarti ya dapat beasiswa dari apa namanya Universitas Teknologinya si Jepang ya. Jepang, Beijing. 对不起, Beijing 理工大学. Wah, ini apa kayak semacam ITB-nya Indonesia ya. Kalau ITB Indonesia uh, apa namanya? Wanlong 理工学院, Institut Teknologi Bandung ya. Kalau ini Institut Teknologinya Beijing. Wah, keren ya, dapat beasiswa ya, Pak ya. Wah, 很棒,很了不起. Wah, hebat sekali ya. 好，谢谢巴潘龟 atas sharingannya，谢谢您的分享啊。再来，我们继续看下去，kita lanjut lagi ya。哎，还没继续，我可以请同学们造一个句子吗？用能，好吗？大家可以打在评论区，teman-teman boleh ketik di kolom chat satu kalimat saja yang menggunakan 能。Mungkin nanti dua kalimat yang masuk akan saya bacain. Jadi tidak semua ya. Silakan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau latihan bikin kalimat boleh pakai 能 dua kalimat yang paling atas yang saya bacain ya.
Jadi biar nggak apa namanya terlalu lama di pembahasan kalimat. Silakan, 同学们可以试着造一下用能的句子。Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai ini sampai teman-teman ketik kalimatnya ya, sambil saya kasih contoh lagi pakai neng. Em, Misalnya kita mau tanya seseorang bisa hadir nggak ke pesta. Nah, bisa hadir itu berarti available. Jadi teman-teman perlu menggunakan neng gitu ya. 你能来参加我的生日会吗? Kamu bisa datang menghadiri pesta ulang tahun saya nggak? 不能 gitu ya. 不能，因为下星期我要去国外。Karena saya minggu depan mau ke luar negeri gitu ya. Misalnya pestanya di minggu depan. Seperti itu ya. Oke, saya lihat sudah ada beberapa kalimat yang masuk. Coba saya bacain dulu. Dari Sada, 老师你能再说一遍吗? 对, jadi boleh nggak, bisa nggak ya minta tolong untuk diulang sekali lagi. 我能写汉字，Bu Lina 能写汉字，会kayaknya ya Bu. 会 itu bisa kemampuan. Kurang cocok pakai neng. Tapi sebenarnya saya pengen tahu konteksnya Ibu. Jadi teman-teman saya mau bahas gini. 我能写汉字了, misalnya ya. Kalau konteksnya kayak teman-teman dulu tuh nggak pernah bisa tulis gitu ya, akhirnya bisa, maka di sini nggak cocok pakai neng, harus pakai hui. Nah, saya nggak tahu konteksnya ibu apa. Kalau misalnya, oh iya loh, dari nol dan belajar berarti harus pakai hui. Gitu. Nah, terus kenapa kalimat ini saya jadikan bahasan? Jadi gini, neng neng xie hanzi le itu maksudnya gini loh. Misal contoh saya yang awalnya memang bisa. Maksudnya sekarang saya udah bisa. Terus mungkin ada kejadian tertentu menyebabkan tangan saya nggak bisa nulis. Kejadian tertentu mungkin alasan kesehatan gitu ya. Akhirnya tangan saya nggak bisa nulis gitu. Terus akhirnya di fisioterapi akhirnya sembuh. Maka pakai neng, 我能写汉字了 gitu. Jadi kira-kira teman-teman paham konteksnya saya? Jadi silakan apa namanya dilihat dulu konteksnya teman-teman apa. Kalau format kalimatnya sih bener ya. Cuma maksudnya saya pengen konfirmasi kalau maksud ibu adalah dulu nggak bisa sama sekali, terus lewat belajar akhirnya bisa, harus pakai hui. Neng itu adalah memang basicnya dia bisa. Cuman karena ada satu halangan fisik, ada satu alasan kesehatan, akhirnya jadi nggak bisa gitu ya. Terus mungkin dia lewat fisioterapi yang tadi saya cerita, akhirnya bisa lagi gitu. Itu pakai neng, oke gitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Ya, ada teman-teman yang pakai hui, ada yang pakai neng. Mungkin dia lupa cara tulis satu kata, tapi dia bisa Mandarin. Nggak cocok juga, Bu Meiska. Kalau dia lupa, bilang aja lupa, gitu. Nggak cocok soalnya. Jadi nggak konteksnya begitu. Misal, contoh dia lupa, akhirnya ingat lagi, terus kita pakai nang. Nggak bisa, nggak cocok. Ya, jadi kalau lupa ya lupa. 我忘了怎么写. Bilang aja, oh saya lupa bagaimana tulisnya. Itu direct aja. Neng itu karena yang tadi, kayak tadi jalan gitu ya. Dia kan harusnya eh, apa namanya normalnya semua manusia bisa jalan, tapi karena ada kecelakaan, akhirnya dia nggak bisa jalan. Dia naik apa duduk di kursi roda, tapi karena ada pengobatan, akhirnya dia bisa jalan. Pakainya neng. Jadi ingat neng itu ada kata available-nya gitu. Ya, sampai sini cukup jelas. Semoga teman-teman tidak ketukar-tukar lagi ya. Oke ya, jadi ini juga apa namanya menjawab kalimatnya dari Bu Lina ya karena dia kalimat kedua. Sampai sini cukup jelas. Oke ya, kalau gitu saya lanjut lagi berikutnya. Kalau Pak Amin pakai hui kai che, ya boleh, tapi itu lebih ke hui ya. Oke ya, dua kalimat saja atau mau saya bahas berikutnya? Cukup ya, harusnya ya.
untuk neng. Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut lagi. Eh, oke. Yang ketiga kita ya, sekarang kita akan bahas tentang kei, gitu ya, kei. Kei ini lebih ke konteks izin. Jadi boleh, mungkin bahasa Indonesia ada bilang bisa, tapi bisanya bukan dua yang di atas gitu ya, tapi dia lebih ke izin. Boleh uh, lebih ke izin. Jadi teman-teman sebenarnya ingat patokannya supaya nggak ketukar-tukar. Memang ada beberapa konteks tuh mereka boleh pakai barengan. Kayak tadi neng sama hui boleh kan? Iya. Tapi menurut saya bagi teman-teman yang basic lebih baik tuh satu huruf untuk satu ini aja daripada teman-teman ke mix up, ketukar-tukar terus akhirnya pusing sendiri juga gitu ya. Jadi pertama hui kemampuan, oke. Yang kedua, hui, available. Available-nya, kenapa saya suka pakai available? Karena available itu melambangkan banget waktu, terus tidak ada halangan fisik. Itu sudah mencakup, sama tambahin satu kapasitas. Nah, nah sekarang yang ketiga, kei. Oh, kei. Ya udah fokusnya dia lebih ke izin gitu ya. Nanti di setelah ini kita akan bahas dia untuk konteks yang lain gitu. Ada gitu ya. Oke. Nah, 我们看一下，我可以看电视吗？Jadi ini adalah saya boleh nonton TV kah? Jadi dia izin sebenarnya ya. Bolehkah saya nonton TV? Jawabannya kalau boleh positif, bilangnya 行，可以，当然，当然可以. Jadi teman-teman nggak cuma bisa jawabnya pakai 可以, bisa pakai oke, 行 gitu ya. Bisa pakai 当然, oh tentu saja, atau mau lebih lengkap 当然可以, tentu saja boleh gitu ya. Tapi kalau negatifnya artinya nggak boleh, maka jawabnya 不可以 sama 不行. Nah, yang perlu diingat di sini tidak bisa pakai 不当然, nggak boleh ya. Jadi dia cuma boleh 不可以 atau pusing. Sama pesan saya, kalau teman-teman merasa aduh pusing banget ya hafalinnya banyak ya udahlah 可以 不可以 udah cukup loh gitu ya. Ya itu juga boleh nggak apa-apa ya. Tapi bagi teman-teman yang mau variasi boleh dipakai variasi-variasi jawabannya ya. Oke. Nih, 不可以打电话 di situ 不可以 artinya tidak diizinkan. 不可以打电话. Contoh, misalnya di kondisi apa, terus tiba-tiba teman-teman mau telepon, mau nanya orang lain gitu. Misalnya lagi diinterogasi. Kan kita nggak boleh telepon ya. Nah, jadi apa namanya, si polisinya mungkin bilang, 你不可以打电话. Tidak diizinkan menelpon maksudnya ya. Tidak diizinkan menelpon. Terus 再来是第三，我可以问您一个问题吗? Ya, bolehkah saya bertanya? Jadi izin ya. Boleh nggak老师 saya tanya sebuah pertanyaan? Ya, boleh ya. Meminta izin untuk bertanya sebuah pertanyaan. 我们再看一下有别的句子吗？哦，没有。Jadi 可以 itu lebih ke izin konteks pertamanya ya. Oke, kita lihat lagi. Neng bisa berdiri sendiri nggak dalam percakapan, 老师? Bisa, Pak. Misalnya gini, 你能不能来上课? Neng, itu berdiri sendiri, Pak. Maksudnya sebagai jawaban gitu ya. Bisa, Pak. Jawabannya singkat berarti. Neng, kalau saya kan suka, maksudnya sambil latih teman-teman ke kalimat kan kita bilang, oh, 我能来参加, 我能来参加你的生日会, 我能来上课, misalnya. Itu kan kalimat lengkapnya. Tapi kalau misal Bapak bilang, Neng bisa berdiri sendiri? Bisa. Neng, jawabannya iya, bisa gitu, bisa. Gitukah maksudnya pertanyaan Bapak? Atau mungkin di konteks lain ya, kalau belum tepat nanti Bapak boleh tolong komen lagi. Ibu Lina, 我可以买一个面包吗？可以买一个面包 maksudnya izinkah? Misalnya contoh kayak ibu, kalau ini ya kesannya yang saya terpikir adalah misalnya dia tuh jual rotinya itu per paket dua. Tapi mungkin ibu berpikir saya kalau beli dua itu nggak habis nih. Daripada saya buang-buang makanan, ibu minta izin ke si penjualnya bilang, saya boleh nggak
beli cuma satu. Ya, di situ konteksnya cocok. 我可以买一个面包吗？因为我一个人吃不完 gitu ya. Jadi saya satu orang makannya nggak habis. Oh, ibu ini tanya mama. Oh, boleh. Berarti izin. Ya, konteksnya izin. Selagi konteksnya izin, boleh. Silakan dikreasikan ya. Karena konteksnya pasti banyak banget tentang izin gitu ya. Boleh Bu, kalau tanya ke mama, maksudnya eh mama bilang, aduh roti itu jangan dimakan lagi ya, contoh. Tapi eh, pengen banget gitu ya. Jadi izin ke mama boleh nggak ya? Saya makan satu roti, beli satu roti, boleh. Di situ pakai kei ya. Bu Lina kalimatnya sudah benar ya. Lin, 老师，我可以陪你去看星星吗？可以. Ini juga izin untuk menemani si apa lausnya lihat bintang di langit ya. Oke, ya itu 可以 ya. Jadi permission gitu ya, izin itu semua sama. OK，在校园的派对，我可以带我的好朋友吗？OK， kalimatnya benar. Jadi di partinya sekolah, saya boleh bawa teman baik saya kah? Itu kan izin ya, benar ya? Teman-teman meminta izin ke orang tersebut bahwa saya boleh bawa teman saya kah? Teman terbaik saya kah? Gitu ya. Oke. 我姐姐不可以出门. Nah, 不可以 itu berarti tidak diizinkan, gitu ya. 我可以帮你买，帮你妈带你的东西. Maksudnya bantu mama kamu bawa barangmu. Ada yang kelebihan ketik nggak di sini, Bu Maiska? 我可以帮你妈带你的东西. Artinya Bu, kalau memang benar ya nggak apa-apa juga. Maksudnya saya bisa bantu mama kamu bawa barang kamu. Kalau yang saya dapat ya dari pininnya. Makanya saya tanya ada kelebihan ketik nggak? Ya, intinya apa namanya? Kalau yang Bu Meska ini bukan izin ya. Oh, kalau gitu berarti bolehkah saya bantu ya? Minta izin ke dia dulu, betul. 我可以帮你 带你的东西. Berarti ma-nya harus dihilangkan ya. Oke ya, 我可以帮你带你的东西. Ma-nya di belakang, Bu. Ya, jadi ma-nya bukan mama. 不是 ya, ibu karena pinyin ya. Di belakang aja, Bu. 我可以帮你带你的东西吗? Yang benarnya ya. Jadi ma-nya ditaruh di belakang tungsi. Artinya, bolehkah saya bantu bawa barang kamu? Izin dulu ya. Kadang-kadang kan ada barang-barang tertentu orang nggak mau dipegang sama orang lain. Gitu. Ya, oke. Konteksnya izin selagi izin itu benar. Jadi makanya saya tidak muluk-muluk. Saya cuma pikir teman-teman daripada pusing gitu ya. Kalau memang udah advance kan beda. Kalau misalnya teman-teman masih pusing gitu ya, daripada salah, pokoknya intinya ingat patokan basic. Hui bisa karena sebuah kemampuan. Neng available waktu terus tidak ada halangan fisik berarti sehat. 可以 izin. Jadi kalau teman-teman konteksnya mau minta izin, ya sudah pakainya 可以. 可以帮我吗? Minta tolong, minta izin untuk dia bantu kita. 可以. Ya. Oke. Nah, sekarang 不客气. Kita lanjut lagi. Untuk menyatakan izin atau permisi, kita boleh lihat halaman 59. Ini saya hapus saja. Nah, oke. Juga bisa pakai neng. Jadi teman-teman mungkin suka bingung-bingung, 老师, di sini kan izin ya. Tapi kenapa dia pakai neng? Ini yang saya bilang, tadi kan 3 basic itu. Kalau teman-teman merasa, oke 3 basic ini saya sudah cukup kuat, lanjutinnya adalah yang bagian sini nih, yang sekarang kita mau bahas. Jadi ternyata si neng bisa artinya izin. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman dengar, misalnya, 我能说话吗? Saya boleh ngomong nggak? Di situ sebenarnya orangnya sih bisa ngomong, orangnya sehat secara fisik, orangnya juga eh, punya hak untuk ngomong gitu. Tapi dia di situ konteksnya adalah meminta izin. Jadi teman-teman nanti ketemu 我能说话吗? Teman-teman langsung ngeh, oh ini konteksnya minta izin. Ya, karena untuk konteks izin, sineng juga bisa artinya izin. Ya, ini tambahan. Jadi maksud saya yang tadi basic 3 itu apa namanya
tolong apa ya, dihafalin gitu ya, benar-benar udah oke, baru teman-teman perluas ke sini gitu. Tapi kalau eh, apa namanya belum masih bingung, mendingan 3 itu aja patokannya dulu. Jadi nggak ketukar-tukar lagi gitu ya. Nah, jadi misalnya gini, di dalam ruangan ada orang nanya teman-teman, 我能抽烟吗? Dia pakai 能, di situ sama artinya apa? 我能抽烟吗? Saya boleh merokok nggak? Boleh di situ artinya apa? Izin. Saya boleh izin untuk merokok nggak gitu ya? 我能抽烟吗? Nah, di kalimat kita juga ada ya, 不行,这儿不能抽烟. 不能 di situ artinya 不可以抽烟, tidak diizinkan. Ya, begitu juga, 我能说话吗? 不能, 你不可以说话. Karena orangnya sudah nyambung ya, dia boleh jawab 不可以. Karena memang di situ konteksnya izin, permission. Sampai sini cukup jelas? Oke, kita lanjut ya. Ada Bu Nani. 我可以知道你为什么要去吗? Saya boleh tahu apa kamu mau pergi kah? Berarti itu izin ya, Bu? Ya, boleh sih. 我可以. Bolehkah saya tahu gitu ya? Jadi izin, sepertinya kita terlalu apa ya, mencampuri urusannya dia gitu ya. Jadi ibu boleh bilang, 我可以知道你为什么要去吗? Ya, boleh. Di situ keinya jadi lebih sopan ya. Kita kayak izin ke orang tersebut, boleh nggak saya tahu gitu. Ya, di situ kei boleh diganti neng. Teman-teman yang tadi pakai kei boleh diganti dengan neng, tapi konteksnya adalah izin gitu. Oke, sampai sini cukup tambahannya. Nah, sebentar, saya lihat dulu. Oke, masih ada. Kalau belum ada, saya mau jawab pertanyaan Sada yang tadi. Ya, ya, saya pikir, oh, udah selesai. Ternyata ada. Nanti dijawab di nomor 4 ya. 真棒 boleh diganti 很棒. Boleh Bu Eliana. 真 sama 很 di sini artinya sama ya, sinonim. 我可以去 晒太阳 pakai SH Bu. 晒太阳 berjemur ya Bu ya. Ya, berjemur itu pakai SHAI. SHAI ya, 晒太阳 berjemur. Bolehkah saya pergi berjemur? Boleh. Ya, benar. Maksudnya benar dan boleh kalimatnya ya, 可以. Iya, benar Bu Lina. Oke. 好, kalau gitu 我们再继续 Jadi 能 bisa artinya permission gitu ya. 老师,我能接电话吗? Misalnya saya lagi ngomong sama teman-teman gitu ya, atau teman-teman lagi di kelas. Ternyata ada telepon urgent ya. Ada telepon yang penting, teman-teman mau izinkan sama gurunya bahwa saya boleh nggak ya angkat telepon. Ya, kalau nggak mau pusing ya udah pakai 可以. 老师,我可以接电话吗? Gitu ya. Tapi kalau teman-teman bilang, ya udahlah, saya udah bisa pakai 可以, sekarang saya mau ganti dengan 能, yang artinya permission juga, ya boleh. 我能接电话吗? Gitu. Mungkin sehari-hari itu teman-teman sering dengar orang permission pakai 能, sehingga teman-teman merasa, loh, kok di sini pakai 能 ya? Iya, karena dia punya arti permission. Nah, mungkin hari ini jadi jelas, sehingga teman-teman nggak merasa, oh, jadi ternyata itu di situ artinya izin ya. Sedangkan 能 yang bisa untuk available tuh ada konteks lainnya ya. Iya, mungkin hari ini jadi jelas ya. Tergantung konteks kalimat gitu ya. Oke, eh, cara membedakan 会能 sama 可以 ini sebenarnya tadi saya udah kasih tahu bahwa teman-teman cukup fokus 3 basic tadi ya. Oke, saya mau minta tolong dibaca dulu kalimat pertama. Boleh Bu Naning, silakan. 你好. 好，老师你好，Ya, kalimat pertama aja ya. 我昨天我昨天买了新手机，我还不会用，用我还不会用，我跟会的朋友学学很快就学会了。
OK，很快就学会了。好，谢谢 Bu Nani，谢谢老再见。师。不客气。再来第二个句子，Bu Yovita dibacakan dulu ya, baru nanti saya perjelas. 你好，你好，老师。哎呀，第二个句子，silakan，请1、2、3。现在手机没电了，我不能用手机了。 Oke, 手机没电了，电nya bersih ya, tidak ada half. Boleh sekali lagi, 现在手机没电了。现在手机没电了，我不能用手机了。我不能用手机了。好，谢谢Ibu Yovita，再见。谢谢老师。呀，不客气，再见。再来Ibu Helena，你好，你好，老师。你好，下午好来，，sorry datangnya telat，老师baru pulang。没事没事，来念一下第三个句子第 kalimat 三 itu 个呀，dulu。老板，老板说工作的时候不可以用手机。好，谢谢您。谢谢老师。不客气很好哦。来, 3 kalimat ini sama kalau masih teman-teman bingung gitu ya. Ini jadi patokannya ya. Jadi yang pertama, ini kan semua tentang shouji gitu. Nah, tapi dengan 3 konteks yang berbeda-beda ya. Contohnya, 我昨天买了新手机，我还不会用. Di situ jelas banget, saya belum bisa pakai. Ya, kalau dulu waktu awalnya kita mengenal handphone kan sama sekali kita nggak bisa pakai kan. Kalau sekarang ya beda ya, kita udah bisa. Terus kita ganti doang, apa maksudnya ke handphone yang lain masih oke kan, masih ada pengetahuan sebelumnya. Kalau ini maksudnya bener-bener tuh pertama kali beli handphone lah gitu ya. Itu zaman tahun berapa ya? 我忘了. Ya, misalnya contoh, 我昨天买了新手机，我还不会用, nggak bisa pakai. 我跟会的朋友学, saya belajar dari teman-teman yang bisa, 很快就学会了. Teman-teman ingat, oh 学会了itu artinya belajar dan bisa. Masih ingat gak? Kita ada satu frase itu. Nah itu cukup untuk membantu teman-teman mengingat bahwa, oh karena nggak bisa, belajar akhirnya menguasai dan bisa. Makanya pakai 学会，对吗？我学会了汉语，我学会了汉字，我学会了英语，我学会了开车. Jadi saya belajar dan bisa gitu ya. 我会开车了. Ada frase ini gitu. Ya. Oke. Dan tidak ada 学能, bener gak? Nah, itu maksud saya kadang-kadang ada clue-clue yang teman-teman bisa pakai. Kalau saya suka yang kayak gitu, karena kalau saya belajar satu bahasa, saya perlu ada clue gitu ya, karena awalnya saya belum fasih kan. Nah, maksud saya kalau teman-teman punya kendala yang sama, boleh dipakai. Oh iya ya, kita ada frase 学会. Jadi, karena ada frase itu menguasai gitu kan ya. Oh, berarti belajar dan bisa. Berarti 会 ini adalah lewat proses pembelajaran dan bisa gitu ya. Oke, ya pas kebetulan ada, jadi teman-teman boleh pakai sebagai patokan. Oke, 再来，现在手机没电了，我不能用手机了. Jelas banget di sini handphonenya nggak ada baterai, makanya dia tidak available lagi untuk pakai handphone gitu ya. 我的手机快没电了待会儿呢，我不能用手机了，你就给班长打电话. Misalnya contoh teman-teman sama saya janjian, tapi handphone saya lowbat. Saya bilang, 我不能用手机了，待会儿 nanti tolong teleponnya ke 班长. Misalnya 班长 bareng saya, contoh gitu ya. Oke, 再来第三，老板说呢，工作的时候不可以用手机。Bosnya bilang kalau pas kerja itu tidak boleh pakai handphone gitu ya. Misalnya contoh pekerjaan yang tidak berhubungan dengan handphone yang nggak boleh pakai. Di sini si bosnya artinya tidak mengizinkan gitu. Jadi maksud saya kalau teman-teman masih bingung, silakan dipakai yang ini ringkasannya dulu gitu. Kalau sudah oke baru perlebaran yang tadi kita bahas ya. Saya boleh tahu kamu pergi nggak? 我可以知道你去不去吗? Izin ya, mau izin tahu kamu pergi nggak? Boleh, boleh. Kalau di situ intinya gini Bu, kalau konteksnya minta izin itu pakai kei, sudah. Jadi maksudnya biar teman-teman ada patokan gitu ya, nggak perlu ragu karena nggak konfirmasi ke saya. Jadi patokannya adalah 老师 di sini saya konteksnya mau izin.
minta izin ke dia untuk saya mau tahu. Kan kita tuh budayanya sopan ya. Kita mau tahu hal orang lain, kita sebenarnya perlu izin kan, karena itu privacy. Jadi kita bilang, 我可以知道. Nah, itu kan karena kita mau masuk ke ranah privacy dia. Pakai izin, betul. Permission. Jadi pakai 可以. Gitu ya patokannya ya. Ada dari Lin. 老师，如果造句，我能喝饮料吗？可以吗？di situ neng he inleo, konteksnya apa, Lin? Saya perlu konteksnya. Kalau kalimat ini benar, jadi tadi juga kalimatnya tadi Bu Lina ya, apa namanya susunannya benar. Cuman saya mau tahu arti di balik itu tepat nggak gitu, karena kan ada arti. 我能喝饮料吗? Kalimatnya benar kok. Saya boleh minum minuman kah? Misalnya contoh gini, eh 大家服了一种药，然后医生说，服了这个药以后呢，在1个小时之内不可以喝水。Misalnya teman-teman tuh makan satu obat gitu ya, terus dokter bilang kalau udah makan satu obat ini dalam 1 jam itu tidak boleh minum air gitu. Nah, karena teman-teman nggak bawa jam tangan, terus di ruangan itu juga nggak ada jam tangan gitu ya. Jadi sebenarnya udah haus banget kan. Nah, teman-teman mungkin mau nanya ke susternya bahwa saya boleh minum nggak? Di situ kan permission kan. Nah, 我能喝饮料吗? Konteksnya silin. Kalau kamu maksudnya ada arti, oh arti saya begini loh, baru saya bisa cocokin 可不可以, boleh nggak gitu ya. Kalau itu kan dari apa? Imajinasi saya, oh, 我能喝饮料吗? Di konteksnya itu gitu, ya. Terus itu izin gitu, kayak gitu. Lin, gimana artinya yang dari kalimatmu? Saya perlu arti, kalau enggak, takutnya kan saya okein, terus saya kan nggak tahu persepsi dan artinya teman-teman. Gitu maksudnya, ya. Oke, sambil tunggu nggak apa-apa. Kita akan lihat bagian berikutnya. Ini ada perluasan dari 3 tadi. Kalau basic 3 yang saya kotakin. Nah, kita lanjut ke bagian keempat, hui. Di sini artinya akan. Akan dilakukan atau belum terjadi. Tadi ada Sada. Dia tanya pertanyaannya, makanya saya bilang saya hold dulu ya. Nanti saya jawab di belakang ya. Tadi Sada mana ya? Oh ini, 你放心吧，他会来的. Ya, kalau itu konteksnya adalah pakai akan. Kamu 放心 artinya jangan khawatir ya, legalah, jangan khawatir. 他会来的, dia akan datang. Di situ 会 artinya akan. Gitu. Jadi teman-teman yang bikin kalimat, kalau misalnya di konteks ini, saya boleh minta tolong sama artinya. Karena saya nggak tahu persepsinya teman-teman kan, benar nggak? Secara konteks pola kalimat benar gitu. Tapi saya perlu mengecek arti yang dimaksud teman-teman supaya saya bisa lurusin gitu. Jadi Sada di sini pakainya 会，它会来的. Tapi kalau kamu pakai neng, kita analisa ya teman-teman ya, sambil teman-teman sudah belajar ya, belajar juga menganalisa. Contoh, ada orang bilang, 他能来的. Ini pola kalimatnya benar, tapi artinya berbeda dengan 他会来的. Coba bantu saya analisa. 他会来的 sudah terjawab, artinya dia akan datang. Udah jangan khawatir, dia akan datang karena saya yakin banget gitu. Contoh ya, saya punya pegangan lah, contoh gitu ya. Nah, dia akan datang. Tapi kalau 他能来的, teman-teman boleh tolong kasih imajinasinya. 他能来的 artinya apa? Ayo, dia akan datang karena tadi saya habis dari rumah, terus saya lihat dia udah dandan. Pasti dia datang dong, karena mau ke acara ini, contoh. Tapi kalau 他能来的 itu contohnya gini. em, kita lagi bahas apa namanya? Ini di sini bisa betul. Tetap artinya dia bisa datang. Tapi makna nengnya yang kita perlu perjelas gitu maksud saya teman-teman. Ya bisa, bisa datang gitu. Maknanya teman-teman. Maknanya ada gini. Contoh, 他的车坏了我担心他不能来的. Misalnya contoh dia itu mobilnya rusak. Saya khawatir dia nggak bisa datang. Mobil rusak. Kondisi faktor lingkungan luar. Teman-teman paham? Mobilnya rusak. Itu lingkungan luar. Faktor
kondisi. Terus saya lihat dia pinjam mobil sama orang lain. Berarti saya lihat ya, dia pinjam mobil sama orang lain, dia usahain pinjam mobil sama orang lain, makanya saya bilang, 他能来的, gitu. Tapi kalau akan, itu dari dalam hatinya, teman-teman. Contoh, teman-teman tanya saya, 老师，明天是我的生日，你能来吗? Misalnya teman-teman apa undang saya gitu ya, Laoshi besok ulang tahun saya, Laoshi bisa datang nggak? Kan pakai neng, nggak tahu saya punya waktu nggak. Terus saya jawab, 我会来的. Di situ ketika saya jawab 会, itu artinya dari hati saya memang niat mau datang. Makanya saya bilang saya akan datang. Sampai sini cukup jelas. Jadi dua kalimat ini benar tergantung arti yang mau ditekankan. Ya, waktunya datangnya diusahakan. Ya betul, misalnya dia sibuk, tapi dia datang karena dia ngomong sama saya gitu ya. Walaupun sibuk ya saya datang gitu. Kayak gitu sih. Ya mirip mirip tapi nggak sama gitu. Berarti hui lai artinya akan datang, neng lai artinya bisa datang. Betul, cuma bisanya yang tadi ya. Karena tidak ada halangan, karena dia mengusahakan. eh Seperti itu ya, tadi ada kondisi apa misal mobilnya rusak tapi dia mengusahakan gitu. Oke, 再来是今天看起来会下雨. Kalau konteks kalimat pertama ini sudah pasti tidak bisa ganti dengan neng, udah pasti nggak bisa karena ini artinya akan mendung, jadi kita bilang 今天看来会下大雨. Hari ini kelihatannya akan, udah pasti di situ akan gitu ya, akan turun hujan besar ya, akan. Jadi ini sama sekali tidak boleh ganti dengan neng gitu ya. Kalau tadi kan masih netral, lai-nya kan konteksnya umum banget gitu. Makanya bisa hui, bisa neng. Nah kebetulan tadi nanya ya, bisa pakai hui atau neng? Nah saya nggak batasin, saya nggak bilang, oh nggak, pakai hui saja. Enggak, kemungkinan ada pakai neng karena yang tadi kita bahas ya. Oke, 再来，下星期你会来我的生日会吗? Jadi kalau kita mau nanya seseorang, kamu akan datangkah? Udah kalimatnya akan, ya sudah pakai hui. Tidak usah pusing-pusing gitu maksud saya. Ya, jangan pusing-pusing pakai neng apa hui ya. Kan sudah ada akan. Saya akan bantu kamu, saya akan datang, saya akan jemput kamu, saya akan makan semuanya. Akan, pokoknya ada akan ya sudah pakai hui. Jangan dipusingin lagi ya. Oke, 再来是第三，如果你有困难，我不会不帮你的。Kalau kamu ada kesulitan, saya tidak akan tidak bantu kamu. Jadi artinya udah pasti semua ada akannya. Ya, kita sering kok ketemu di kalimat yang ada akan dia pakai hui, bener nggak? Kayaknya kita udah sering banget ya kalimat tuh ada hui. Karena di situ artinya akan. Jadi si hui ada arti lain. Tapi tenang saja tidak akan ke mix up sama si bisa karena kemampuan. Karena cukup jelas gitu loh, clear konteksnya ya. Oke, ini Lin tadi jawab pertanyaan saya ya. Konteksnya misalnya setelah seharian fitness, 老师能喝饮料吗? Oh, setelah seharian fitness, lebih ke menanyakan ini berbahaya nggak gitu ya? Di situ pakai nang. Ya, di situ pakai nang. Artinya mungkin nanya ke coachnya gitu ya. Coach, ini saya sudah seharian fitness berjam-jam tidak minum. Nah, sekarang saya boleh minum nggak? Boleh minumnya boleh pakai kei, ya, ya juga boleh pakai neng. Ya, boleh. Di situ benar. Ya, 能喝饮料吗？可以喝饮料吗？Meminta izin, meminta advice juga bahwa ini saya kondisinya kayak gini, boleh minum nggak? Kayak tadi minum obat, terus saya nggak tahu udah sejam belum, saya minta advice, minta izin untuk boleh minum air, sama konteksnya. Oke, boleh, kalimatnya boleh. Oke, 再来是第五，可以. Nah, 可以itu boleh dalam konteks memberikan saran. Jadi, kalau teman-teman merasa, saya pengen kasih dia saran, dan, apa namanya, supaya enak. Nah, enak tuh maksudnya gini loh, tidak seolah-olah memberikan perintah ya, teman-teman, ini, teknik berbahasa sebenarnya ya. Jadi kita belajar bahasa Mandarin, belajar teknik berkomunikasi, maka teman-teman perlu pakai kei supaya orangnya tidak tersinggung ya. Jadi, teman-teman lihat banyak konteks kalimat kita yang pakai, oh, 你可以多练习. Jadi kan
sebenarnya kadang-kadang kita mau bilang bahwa kamu ini kurang latihan, bener gak? Tapi, aduh loh, nanti orangnya tersinggung gitu ya, bener gak? Misalnya kita lihat dia bacanya nih udah disuruh latihan di rumah, tapi bacanya masih berantakan, contoh. Nah, kalau kita langsung bilang, oh ini kamu kurang latihan, kan orangnya tersinggung, bener gak? Mendingan teman-teman kasih saran. Jadi, teknik komunikasi, bener gak? 你可以多练习. Jadi konteksnya jadi enak bener. Kamu boleh banyak latihan ya. Jadi di sini 可以nya lebih ke boleh dalam arti saran ya. 你可以问班长. Kamu disarankan tanyanya ke panjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman di dalam konteks pekerjaan misalnya, aduh saya nggak tahu nih, kamu tanya aja sama bos. Saya nggak tahu itu nggak usah diomongin, tapi langsung teman-teman, 你可以问老板. Kamu boleh tanya bos. Itu kita saranin langsung dia ke bos aja. Jangan ke kita, orang kita nggak bisa bikin keputusan, misalnya gitu ya. Oke, 再来，他们可以多练习听力. Saran. Ya, mereka itu boleh banyak latihan mendengar. 再来是你可以在家多多复习, itu juga saran. Oke, 如果你要减肥的话，你可以多吃水果和青菜. Sama, menyarankan kalau kamu mau diet, banyak makan buah dan juga sayuran hijau, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bu Sinta, kalau tanya boleh tidak orang lansia melakukan gerakan senam ini pakai kei atau neng? Dua-duanya boleh. Kalau konteksnya adalah apa ya? Saran ya. Jadi lebih ke kei. Kalau ibu nanya sarannya untuk lansia. Ya, kalau gitu. Konteksnya saran, maka ibu pakai 可以. 老人可以做这个动作吗？动作 itu action, gerakan ya. 老人家可以做这个动作吗? Jadi gini, kalau tadi kan kalimatnya titik semua, artinya memberikan saran. Nah, kalau Ibu Sinta ini kan boleh boleh tidak orang lansia, berarti Ibu mau meminta saran. Kalau meminta saran, saya sarankan pakai 可以. 老师，你可以给我建议吗? Udah pasti ya. 老师 boleh nggak kasih saya saran? 可以. Di situ, kalau konteksnya minta saran, memberikan saran, teman-teman silakan pakai 可以 ya. Ini adalah perluasannya. Tapi balik lagi, kalau teman-teman masih bingung, ya, masih bingung-bingung, rekamannya ditonton lagi, itu satu. Yang kedua, balik lagi ke basic, 3 arti tadi yang basic ya. Oke. Eh, semoga jelas, tapi saya yakin kalau baru pertama kali pasti bingung-bingung. 所以我希望呢，大家可以在家里多多复习, ya review lagi di rumah sambil dengar rekaman ya. 谢谢大家，我们今天到此下课，祝大家周末愉快，谢谢班长。我们下星期见，拜拜，谢谢。谢谢老师。